Midpoint itu datang bukan dengan ledakan, tapi dengan suara tangis seorang anga kecil. Hari itu hujan deras, panti sepi. Ogleng dalam mood terburuknya. Mungkin karena burungnya ada yang mati, atau mungkin hanya karena langit sedang kelabu. Anak perempuan Pikachu, sebut saja namanya Rini, sedang bermain dengan boneka di sudut ruangan. Tak sengaja ia menyenggol ember berisi air pel, dan isinya tumpah ke lantai. Hening sejenak. Hanya suara air yang merembas di ubin. "Anak goblok!" bentakan Ogleng memecah keheningan. "Lu buta apa gimana? Gak bisa lihat ada ember, ha?" Rini terkesiap, wajahnya pucat pasi. Ia mulai menangis tanpa suara. "Mas, jangan gitu, dia kan gak sengaja. Diam lu!" Ogleng mendorong Pikachu hingga perempuan itu terjerembab ke lantai yang basah. Ia lalu melangkah mendekati Rini yang gemetar ketakutan. Ia mengangkat tangannya. Dan disitulah semuanya berhenti bagi Barda. Waktu melambat. Suara hujan di luar, detak jantungnya sendiri, isak tangis Rini, semuanya menjadi soundtrack dari sebuah keputusan. Ia tidak lagi memikirkan pekerjaan, tidak lagi memikirkan konsekuensi. Ia hanya melihat, dalam persepsi sensoriknya, sebuah garis yang baru saja dilintasi. Gleng! Suara Barda tidak keras, tapi memotong udara seperti pisau, dingin, berat, dan absolut. Ogleng berhenti, menoleh ke arah Barda. Wajahnya merah padam karena amarah yang terinterupsi. "Apa lu? Mau ikut campur?" "Anak itu jangan lu sentuh," kata Barda. Setiap suku katanya ditekan. Ia melangkah maju, tongkatnya tidak lagi ia ketuk-ketukan untuk mencari jalan, tapi ia pegang erat seperti sebatang rotan. "Wah, jagoan sekarang lu ya." Ogleng tertawa sinis. Ia meninggalkan Rini dan berbalik sepenuhnya menghadap Barda. "Mau narasain digebuk juga?" Barda tersenyum. Senyum yang tidak sampai ke matanya yang tak bisa melihat. "Coba aja," bisiknya, "kalau lu berani." Ogleng menerjang lebih dulu. Sebuah ayunan tangan yang liar dan bodoh mengandalkan kekuatan otot semata. Barda, yang dunianya adalah peta suara dan gema, merasakan pergeseran udara itu sepersekian detik sebelum terjadi. Ia melangkah mundur satu jengkal dan kepalan tangan Ogleng hanya menghantam udara kosong di depan wajahnya. Barda tidak membalas dengan pukulan. Ia mengayunkan tongkatnya dengan presisi dingin, bukan ke kepala, tapi ke tempurung lutut Ogleng. Kerak! Suara tulang yang bergeser terdengar mengerikan bahkan di tengah deru hujan. Ogleng meraung kesakitan dan ambruk dengan satu lutut, tapi kebencian memberinya kekuatan. Sambil memaki, ia mencoba menerjang lagi dari bawah, berusaha menyapu kaki Barda. Barda sudah menduganya. Ia melompat mundur, menjaga jarak. Ia meraih tas gitar Baby Taylor yang sejak tadi tersandar tak jauh darinya. Ogleng melihat Barda meraih gitar, tertawa mengejek di sela-sela ringisannya. "Mau nyanyi buat gue, anjing?" Barda tidak menjawab. Dengan satu gerakan cair, ia membuka resleting tas itu. Ia tidak mengeluarkan gitar. Kilat menyambar di luar, menerangi ruangan itu sesaat lewat jendela kaca. Dalam kilatan cahaya itu, siluet bilah katana yang ditarik dari sarungnya terlihat tajam dan mematikan. Suara shing yang lirih saat baja meninggalkan kayu adalah satu-satunya musik yang terdengar. Ogleng berhenti tertawa. Bahkan dalam kegelapannya, ia bisa merasakan perubahan atmosfer. Udara menjadi lebih dingin, lebih berat. Apa itu dah?" "Konsekuensi," jawab Barda. Ogleng didorong oleh kombinasi rasa takut dan harga diri yang terluka, bangkit dengan susah payah dan kembali menerjang membabi buta. Kali ini, Barda tidak menghindar. Ia menyambut serangan itu. Bukan pembantaian brutal, ini adalah sebuah pembedahan. Satu ayunan horizontal untuk melumpuhkan tangan yang terangkat, satu tebasan rendah untuk memotong urat di belakang lututnya yang lain. Gerakannya cepat, efisien, tanpa amarah. Hanya tujuan. Ogleng jatuh tersungkur ke lantai, kali ini untuk selamanya. Ia tidak lagi berteriak, hanya suara napasnya yang tersengal-sengal bercampur dengan suara darah yang menetes ke genangan air di lantai. Barda berdiri di atasnya. Bilah katananya meneteskan warna merah. Ia menolehkan kepalanya ke arah suara isak tangis Pikachu. "Bawa anakmu," katanya. Suaranya kembali datar. "Pergi dari sini, sekarang." Ia tidak menelpon polisi. Ia mengeluarkan ponselnya, menghentikan rekaman suara yang telah berjalan selama 27 menit terakhir. Ia mengetik misang singkat kepada seorang kawan lamanya, seorang preman terminal yang punya banyak utang budi padanya. "Lampiran audio, simpan. Kalau gua nggak hubungi besok pagi,
Kasih ini ke polisi. Bilang aja ini pembelaan diri. Ia menekan tombol kirim. Terkirim. Asuransi. Kemudian, dengan ketenangan seorang biksu, ia membersihkan katananya dengan sisa air di ember. Setiap detes darah, setiap noda. Ia mengeringkannya dengan lap, mengolesinya lagi dengan minyak, lalu memasukkannya kembali ke dalam sarungnya di tas gitar. Pikachu, dengan mata bengkak dan wajah syok, sudah menggendong Rini yang tertidur karena lelah menangis. Sebelum pergi, ia menatap Barda. "Kamu pergi," potong Barda. Lembut tapi tegas. "Jangan pernah kembali ke kota ini." Ia berjalan keluar panti. Hujan sudah reda menyisakan udara pagi yang bersih dan segar. Bau tanah basah dan aroma sereh dari pekarangan tetangga terasa seperti pembaptisan. Ia menyalakan sebatang kretek, menghisapnya dalam-dalam. Asapnya terasa seperti pengampunan. Beberapa bulan kemudian, di kamarnya yang familiar di Bogor, Barda sedang menyetel gitar Baby Taylor-nya. Senar barunya menghasilkan nada yang jernih dan hangat. Di depannya, ponselnya terpasang di tripod kecil, sedang merekam siaran langsung untuk kanal TikTok-nya, X-Ray to Net. "Jadi gitu," katanya ke mikrofon ponsel. "Gue baru kelar baca ulang Kafka on the Shore-nya Murakami. Cerita tentang kabur dari takdir, tapi malah nemuin takdir yang lebih aneh lagi. Tentang metafora dan dunia paralel. Kadang kita harus masuk ke dalam badai, cuma buat tahu kalau kita ini bukan orang yang sama pas keluar dari badai itu." Ia berhenti sejenak, lalu memetik sebuah progresi akor blues yang pelan dan melankolis. Nadanya penuh kerinduan, tapi juga kelegaan. "Pesan moralnya? Nggak ada," lanjutnya sambil tersenyum tipis. "Beberapa cerita emang nggak punya pesan moral, cuma punya akhir." Ia mengambil sebatang kretek dari bungkusnya, menyalutinya, lalu menghisapnya dengan nikmat. Asap mengepul di depan kamera, membuat siluetnya terlihat samar. Di kolom komentar seorang pengikut bertanya, "Bang Barda kok lama nggak upload? Habis dari mana aja?" Barda hanya tersenyum ke arah kamera. Senyum yang menyimpan 1000 cerita yang tak pernah akan ia bagikan. "Cuma jalan-jalan, nyari udara segar."